ya otomatis kita akan kerja kasar. Walaupun itu kan biaya di sana hidup juga besar. Betul. Jadi apa yang kita dapat besar itu ya otomatis untuk biaya hidup pun saya rasa akan pas-pasan gitu. Hai, selamat siang, sore, malam, pagi mungkin buat siapa aja yang nonton. Jumpa lagi dengan kami dalam program Beyond on the Books. Jadi kali ini kami akan coba membahas mengenai fenomena yang saat ini sedang cukup tren sebenarnya di kalangan terutama Gen Z dan milenial, yaitu fenomena hashtag kabur aja dulu. Nah, saya sendiri Fajar sama rekan saya Mala. Dan kita punya bintang tamu ya Mal, yang sebenarnya salah satu dari orang yang cukup mengerti hukum. Betul. Dan beliau adalah seorang entrepreneur dan konsultan di bidang haki, dan juga pernah sekolah di sekolah kesehatan, dan juga sebagai panitia pelaksana PPKS kampus dari Universitas Semputan Tular, panitia pelaksana tim Monus Saksi 2010-2015, dan juga saat ini juga beliau juga menempuh pendidikan di Universitas Semputan Tular sendiri. Dan beliau adalah Ricky Kurniawan Suryana. Selamat siang. Halo, Bang selamat Ricky. siang. Ini manggilnya abang, bapak, atau gimana enaknya? Nama aja, Ricky. Kayaknya harus panggilan gak sih? Masalahnya ini nih anak-anak sekarang. Nggak apa-apa, santai aja. Kayak gimana Kak? Kesini tadi lancar? Lancar sih, macet sedikit. Macet sedikit, tapi Iya. masih oke lah ya. Masih oke. Bang Ricky sebenarnya di mana tinggalnya dong? Saya di Jakarta Pusat. Ya lumayan lah ya, 45 menit ke sini ya. Lebih tadi. lebih ya. Iya, lebih. Karena macet mungkin Betul. Kak. Ini kan ya daerah-daerah. Daerah terpelosok lah ya. Iya. Tapi nggak apa-apa kan? Enggak, aman. Good. Oke. Tapi sehat nih ya hari ini ya. Sehat, cukup sehat. Ya alhamdulillah, puji Tuhan lah. Kalau nggak sehat mah kita nggak ada di sini ya kan. Betul. Bang Ricky mau nanya dong. Kan saat ini Boleh. sebenarnya kita lagi ada banyak kasus mengenai anak muda, nggak anak muda Gen Z doang, tapi sebenarnya milenial juga iya ngebahas itu sih mengenai hashtag kabur aja dulu. Yang dimana mereka tuh sebenarnya lagi fokus untuk kabur itu ke luar negeri untuk sebenarnya Nyari peluang sebenarnya. nyari peluang Karena ya. mungkin kebanyakan anak-anak Gen Z ya terutama yang saya alami itu kayak peluang di Indonesia ini atau dalam negeri ini tuh lebih kurang gitu, lebih kurang apresiasinya dibanding dengan yang kalau misalkan kita kerja di luar negeri gitu Kak. Nah, kalau menurut Abang Ricky sendiri sebenarnya faktor paling kuat itu apa sih kalau ngelihat kondisi sekarang itu sampai ada hashtag kabur aja dulu. gitu. Oke ya, begini ya. Pertama paling kalau pandangan saya ini terhadap hashtag kabur aja dulu. Kabur itu nggak berarti suatu konotasi yang negatif gitu. Iya. Kalau orang kabur itu kayak seperti apa gitu loh ya kan. Jadi kalau anak muda sekarang itu kabur itu bukan karena sesuatu yang kuat karena mungkin kalah di perekonomian atau apapun itu. Iya. Jadi mereka akan mengambil kesempatan ketika ada kesempatan itu. Nah, misalkan kalau ke luar negeri itu Singapura. Singapura itu kan memang kalau kita bilang lumayan terbaik kan pendidikan, Betul. ya kan. Apalagi kalau kesehatan lah, misalkan kesehatan juga sama, itu juga bagus juga di sana gitu kan. Jadi lingkungannya juga bagus sih sebenarnya kalau dilihat ya. Betul. Cuma ya memang dari beberapa persen ini kita ini ya mungkin ada yang beruntung dan tidak beruntung. Iya benar sih. Betul ya. Kalau beruntung itu mungkin dari faktor ya orang tua mensupport gitu faktor ekonominya. Dan karena faktor ekonomi yang terdukung ini mereka punya mental yang kuat gitu loh. Mental kuatnya itu wah orang tua gue dukung nih. Jadi gue tinggal asah aja. Karena mereka mungkin punya suatu keunggulan, pinter atau gimana, beasiswa pun bisa teraih, ya kan? Beasiswa teraih ya otomatis mereka dengan biaya yang murah mereka bisa berkuliah lalu melanjutkan mungkin bekerja juga di sana gitu loh. Iya. Karena kayaknya memang kalau dilihat-lihat sih nggak munafik sepertinya materi ya. Betul. Jadi Jadi tolak kayak ukur alasan utama utama sih. banget gak sih? Iya, kayaknya setiap orang ya kalau misalnya di dalam negeri masih bisa mendapat peluang yang baik, kayak mereka nggak akan milih untuk luar negeri untuk kabur itu ya. Betul. Jadi betul sepertinya sekali. faktor Tapi utamanya di kalau ekonomi misalkan dan dilihat materi. dari kayak misal nih maaf kayak gaji gitu. Mm-mm. Itu kita kayaknya jauh banget gitu Kak. Kalau misalkan gaji yang di luar negeri sama Timplang gaji, gitu ya. Iya, Ke gajinya atas tuh mau jomplang kayak bumi sama banget langit gitu kalau ya. dilihat Iya. ya.
Sedangkan kalau lihat dari benefit yang diterima orang-orang yang hidupnya di luar, dari banyak konten, banyak kasus yang pernah saya lihat juga, kayaknya walaupun teksnya di sana besar, tapi mereka juga menikmati fasilitas yang ada kan. Menarik gitu ya kelihatannya. Iya. Ya, sebenarnya Kayaknya begini. pemerintahannya lebih kayak aware gitu sama masyarakatnya. Betul, betul. Mungkin ya kita perlu ada perubahan juga sih ya. Untuk Indonesia emang ya kita nggak bilang jelek, Indonesia itu Iya, bagus iya, gitu. betul. Cuman kesempatan yang kita raih kadang-kadang kalau kita nggak lirik itu kesempatan lewat dia, ya kan? Iya betul. Nggak bisa serta merta kita melewatkan begitu, harus kita pantau gitu loh. Namanya kesempatan itu ya pas ketika ada momennya ya kita ambil. Dan mungkin juga menjadi salah satu concern adalah karena terlalu banyaknya manusianya kali ya di Indonesia. Sedangkan melihat peluang pekerjaan juga sedikit sih kalau saya perhatiin. Sebenarnya kalau kita kerja keluar kita bilang gaji besar itu tergantung. Iya. Kita punya keunggulan, mungkin kita pintar, kita bisa menikmati fasilitas dari misalnya dorongan dari orang tua lah, ibaratnya materi gitu. Terus selain itu beasiswa yang kita dapat. Jadi kita kalau memperoleh pekerjaan pun ya pekerjaannya pasti akan menarik menurut background keunggulan kita itu, ya kan. Sedangkan kalau kita kesana tanpa keunggulan sesuatu, nggak pintar gitu ibaratnya, ini Betul. ibaratnya nggak ada keunggulan apa-apa gitu. Ya otomatis kita akan kerja kasar. Walaupun itu kan biaya di sana hidup juga besar. Betul, Jadi betul, apa yang kita dapat besar itu ya otomatis untuk biaya hidup pun saya rasa akan pas-pasan gitu. Sebenarnya pinter-pinter kita ngelola uang aja sih sebenarnya. Betul. Cuman ya karena itu tadi kasusnya adalah kesenjangan sosial di Indonesia kan cukup tinggi ya. Ya. Kita bisa melihat di samping-samping kita aja ada yang ngomong rumahnya gubuk dan ada juga yang di samping persis itu rumah bak istana. Dari situ aja udah kelihatan. Jadi memang kayaknya ya faktor utama dari kenapa ada kabur aja dulu ya selain dari materi tadi yang mereka cari, Ekonomi besar, itu ya. ekonomi. Kemungkinan kedua itu mungkin ada rasa kecewa kali ya sama pemerintah mungkin karena Yang beberapa tadi kasus peluang ya kan, kayaknya mereka peluang berharap kecil. peluangnya kok kecil banget untuk Sedangkan bisa pekerjaan, hidup. yang mencari pekerjaan tuh sekarang Banyak lebih banget. Banyak banget malah. ya. Tahun lulusan lulusan baru itu benar-benar luar biasa banyaknya. Terus kalau menurut Bang Riki sendiri sebenarnya mengenai hashtag kabur aja dulu itu sebenarnya mencerminkan semangat mencari peluang atau malah tanda keputusasaan terhadap situasi dalam negeri? Kalau menurut saya, pandangan saya ini mencari peluang sebenarnya. Bukan keputusasaan. Bukan keputusasaan. Bukan sebuah kekecewaan juga kepada pemerintah. Kayaknya terlalu gimana ya? Terlalu lebih banget gitu kayak kalau keputusasaan. Kayak itu kayak Mungkin kalau tren-tren kecewa TikTok ada doang kali nggak ya. sih? Kecewa mungkin ada kali ya. Karena ya itu tadi Iya mungkin nggak di show saingannya. up terlalu banyak kali kalau kecewa. Ya, Tapi kalau kecewa ada kali Kak. Dan apalagi hashtag kabur aja dulu ini kan keluar setelah presiden kita disahkan kan, Iya, diangkat. nggak lama Karena wakil presiden kan sempat ngomong akan menciptakan 9 juta ya Iya. lowongan pekerjaan. Iya. Kalau nggak salah saya sih itu ya, kalau nggak Iya. salah itu. Kan setelah itu. Nah, apakah itu bukan jadi faktor utama, menjadi salah satu faktor utama juga atas kekecewaan masyarakat terutama Gen Z dan milenial yang sekarang lagi sibuk-sibuknya nyari kerjaan? ya sebenarnya kita sih kalau bilang pemerintah ini terlalu jelek juga enggak sih ya. Cuman memang harus berbenah. Betul. Karena di saat-saat kita ini kayak sebuah transisi mengarah ke arah yang lebih baik gitu loh, Iya, ya kan? betul. Jadi perubahan itu kan nggak seperti sekedar kita membalikan telapak tangan, Iya, mudah Iya, gitu, benar, ya kan? harus perlu waktu. Tapi ada proses yang harus kita lalui ya. Pro dan kontra pun pasti ada, Betul sih. Iya kan? Betul sih. gitu. Dan juga tantangan dari pekerjaan sendiri ya kita tahu sendiri. Memang kadang kita mencari pekerjaan itu di Indonesia itu banyak ribetnya, tinggi badan dipermasalahkan. Betul. Umur sih Iya, kayaknya. harus bisa Umur parah kayaknya banget ya. umur jadi poin penting banget sekarang. betul. Terus harus bisa nyetir tank lah, apa, segala macam Harus punya SIM yang ini, yang lebih-lebih lah pokoknya. Padahal sebenarnya itu tidak sesuai dengan kriteria yang mereka cari ya. Iya. Let's say sekedar nyari ini bukan meremehkan sebuah profesi, kayak mereka nyari customer service harus bak pramugari. Itulah yang mengerikan. Sedangkan ya bicara benefit yang mereka dapat juga sometimes itu ada beberapa tempat yang ternyata dibawa dari UMR kan. Tidak akan berbeda padahal Iya. seharusnya ya antara Harusnya si yang Kayak lebih muda pressure-nya atau yang lebih tua. besar, tapi Iya. yang kita dapat tuh dikit gitu. Hmm. Kalau saya lihat sih di sekarang itu.
oke, amat disayangkan sih memang sih. Ada beberapa lah tapi nggak semua. Betul Kita sih. bahkan udah mulai berubah ke arah yang lebih baik gitu loh. Selanjutnya Bang Riki, sebenarnya apakah tinggal di luar negeri itu membuat seseorang kehilangan nasionalismenya? Ini menurut Bang Riki gimana? Tinggal di luar negeri, saya rasa tergantung orangnya ya. Tergantung orang yang mungkin mereka di sana mau peduli nggak gitu loh sama tempat kelahiran dia. Kalau menurut saya banyak juga yang aware kok sama Indonesia, walaupun dia kerja di luar tapi dia aware. Misalkan contohnya, itu sering kali kayaknya kalau lihat di Instagram saya itu ya, banyak konten-konten kreator muda itu jualan hasil bumi kita. Itu luar biasa hebat menurut saya. Tapi mereka tinggal di luar negeri maksudnya? Tinggal di luar negeri, di China. Mereka tuh jual kayak pala, kopi, kapulaga. Oh, itu lebih mahal kayaknya deh kalau Iya, misalkan makanya di sana harganya lebih baik gitu penjualannya. Jadi sebenarnya ya mereka pergi bukan berarti tidak cinta tanah air ya. Betul, Balik sebenarnya lagi tadi, mencari peluang. kesempatan atau peluang. Betul sih. Kalau salah satunya kayak mereka jualin produk-produk Indonesia juga itu kan jadi ya salah Menimbulkan rasa nasionalisme. Betul. Berarti Jadi salah kayak satu juga mereka cara tuh ya. tinggal di luar bukan semerta-merta bisa lupa sama Indonesia kan. Iya, tepat sekali. Kalau misalkan menurut Kak Riki nih kan di era digital sekarang kan, Mm-mm. itu semakin banyak masyarakat yang mungkin dalam tanda kutip kabur ataupun tinggal di luar yang kayak tadi. Itu konsep nasionalismenya tuh harus diinterpretasikan kayak gimana lagi sih? Selain yang tadi kayak bantu buat ngenalin produk-produk Indonesia. Selain itu Masyarakat, gitu ya. Kalau selain itu biasanya mereka akan memperkenalkan bagaimana kita di Indonesia itu tempat-tempat daerah wisata yang terbaik di mana gitu loh ya, nggak sambil iklan gitu ya kan. Nah, terus kadang-kadang mereka juga bertukar pendapat bagaimana caranya kalau misalkan dari sini yang orang Indonesia mau sekolah di sana caranya seperti apa sih, mudahnya seperti apa, terus mau dapat beasiswa kemana gitu loh. Jadi setelah mereka bisa masuk ke sana, mereka akan diperkenalkan lagi nanti caranya untuk mengaplikasikan bagaimana di sana keunggulannya diaplikasikan ke tempat kelahiran mereka sendiri. Kadang tuh memang nggak kelihatan itu sebuah impact yang besar, tapi kalau lama-lama terus dan dijalankan kayak dia memperkenalkan, oh ternyata di Indonesia ada begini, ada yang namanya batik, ada yang namanya tarian Bali, ada yang ini tuh lama-lama orang akan aware juga ya. Masalah waktu aja. Bahkan salah satu artis kita pernah tampil di Jepang loh. Siapa? Aduh, saya lupa, ada di handphone saya lupa namanya. Jadi dia itu perkenalkan Jaipong. Penasaran juga siapa? Karena cukup banyak artis kita yang punya prestasi di luar ya. Kalau tadi ada malah singgung mengenai B.J. Habibie, betul, yang pernah berkarir di luar negeri, serta siapa? Bu Stella. Kan sebenarnya kalau menurut Bang Riki sendiri tuh kenapa sih mereka tuh masih memilih untuk berkontribusi di Indonesia? Apakah aspek dari cinta tanah air? Itu bisa terkatakan tepat sekali ya. Kalau cinta tanah air, kalau mereka nggak cinta tuh mereka nggak akan pulang gitu loh. Karena mereka pulang ada sesuatu yang mereka rubah. Misalkan kita anggap ke arah politik ya. Iya. Kalau kayak ketika beliau naik itu ada 3 undang-undang yang dirubah. Jadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 99 tentang partai politik. Lalu yang ketiga Undang-Undang Nomor 3 tahun 99 itu tentang pemilu. Terus yang ke Undang-Undang Nomor 3 tahun 99 itu tentang MPR dan DPR gitu loh. Oh ini si Bu Stella? Bukan, Pak B.J. Habibie. Pak B.J. Habibie. Oh, oke. Selain dia membuat aplikasi pesawat di Indonesia, itu undang-undang itu yang dirubah itu cikal bakal Indonesia. Wajah Indonesia waktu itu berubah menjadi sebuah negara demokratis. Ya saya rasa kalau nggak cinta sama tanah air nggak mungkin beliau mau mikirin sampai sejauh itu, ya kan? Juga sih. Atau mungkin ada benefit yang ditawarkan dari pemerintah. Karena yang saya lihat nih kan mereka balik ke Indonesia habis itu terkenalnya setelah mereka mendapatkan posisi. Saya rasa selain benefit, kalau benefit pasti ada. Tapi selain benefit, kita ini orang Indonesia. Kita bisa melakukan sesuatu untuk negara kita. Betul. Dan kita dikenal banyak masyarakat. Itu akan merupakan ada suatu kebanggaan. Betul.
Ya enggak, itu yang akan sedikit menggores rasa nasional kita. Kita merasa kita cinta dengan tanah air kita. Ini tadi kita balik ke hashtag kabur aja dulu. Sebenarnya gimana? Ini tuh konotasinya udah cukup negatif sih selama ini. Tadi salah satunya tadi karena ya mungkin ada yang kecewa dengan pemerintah, ada juga yang kecewa dengan aturan-aturan terutama dalam mencari pekerjaan di Indonesia. Ada cara nggak sih supaya konotasi negatif dari hashtag kabur aja itu bisa berubah menjadi sesuatu yang positif? Sama kayak tadi yang pembelajaran yang dari Pak B.J. Habibie ataupun Bu Stella itu kan pelajaran positif banget jadinya buat kita. Kalau menurut Bang Riki aja ada nggak sih? Kalau menurut saya berjalan seiringnya waktu. Kita juga tidak bisa bilang kekecewaan orang ini kita rubah pemerintah kita secara cepat gitu kan, nggak mungkin. Betul. Ya, benar nggak? Sedangkan untuk melalui suatu kemajuan aja kita butuh suatu proses, ya kan? Betul. Dan Indonesia ini ya ibaratnya kayaknya baru presiden terpilihnya ini yang mulai berjalan baru sebentar kan. Iya. Nah saya rasa pasti akan ada lebih baik gitu loh. Cuman ya tinggal nanti kita arahkan aplikasi-aplikasi seperti apa yang terbaik untuk Indonesia, mungkin dari pendidikan, mungkin dari segi kesehatan, tapi kan semua mulai dirubah kan ke arah yang lebih baik kan. Kalau menurut Bang Riki kan masih ya sibuk lah dengan hashtag kabur aja dulu. Ada nggak sih pesan buat Gen Z dan milenial yang sekarang lagi mencoba untuk mau pergi ke luar negeri supaya mereka tuh bisa, mungkin dia mau coba peluangnya ya enggak, maksud saya tuh supaya mereka tuh nggak usah lah gitu ke luar negeri. Ada nggak sih pesannya? Atau mungkin bukan nggak usah kali ya Kak, mungkin lebih dipertimbangkan lagi iya gitu. Kalau ada nggak ya pesan-pesan khususnya menurut saya, pandangan saya gitu ya. Iya betul. Saya rasa mungkin raihlah kesempatan di mana Anda para pemuda-pemudi yang bisa meraih kesempatan itu jangan sampai lepas gitu. Kesempatan diambil. Berarti emang ya rebutan aja ya kesempatan itu. Cepat-cepat dia dapat dong kalau kayak gitu. Bukan seperti itu. Kadang-kadang kesempatan itu datang pada saat kita nggak ramai-ramai kan. Sendiri aja kadang kalau ada kesempatan kita lengah, ya kita nggak dapat, ya kan? Iya, kalau kita konsen dengan apa yang kita perhatikan itu ya pasti dapat gitu kesempatan itu, ya kan? Betul. Kalau Bang Riki sendiri ada nggak niatan untuk kabur aja dulu? Atau sudah karena udah punya bisnis di sini jadi kayaknya nggak lah ya? Mau memperkembangkan bisnis di luar negeri kan? Sebenarnya kalau untuk kemajuan, perkembangan, ya saya mau ke arah yang lebih baik gitu loh. Kalau di luar negeri for good atau akan kembali lagi? Iya. For good dalam artian ya akan stay di sana. Kan ada beberapa orang Indonesia yang juga akhirnya mengubah identitas, ya betul, nasionalitas mereka. Setahu saya tuh kalau misalkan stay di luar negeri tuh cuma 5 tahun terus kita balik lagi kan ngurus visa. Tergantung. Kalau dia udah perubahan keluarga negaraan kan mereka kan otomatis tuh. Iya. 5 tahun itu untuk green card biasanya. Iya. Kalau misalkan setahun itu mereka harus pulang, jadi perpanjang visanya lagi. Jadi kalau misalkan kalau saya sih pribadi dikasih kesempatan keluar, ya saya ambil ilmu yang bagusnya, ya saya bawa lagi nanti aplikasiin ke sini gitu loh. Indonesia itu paling enak buat cari duit. Betul. Iya. Dan saya juga punya prinsip, selama saya masih bisa mencari pekerjaan di sini, masih ada rezeki yang saya terima di sini, saya nggak akan pergi. Betul. Ya cukup dan tidak cukup kan relatif ya Bang ya. Iya. Bagaimana kita bisa bersyukur atau tidaknya? Gimana ya? Di sini nyaman sekali menurut saya sih ya, untuk cari uang juga. Ya dikatakan mudah, nggak juga mudah. Cuman memang ada tantangannya gitu. Tergantung, nah kitanya nih gampang patah arang nggak gitu loh. Kalau kita gampang patah arang ya susah juga untuk menjadi orang yang mentalnya baja gitu. Perkembangan zaman itu begitu pesat ya. Ya dulu kita kan cuma baca koran. Sekarang ada Facebook, ada digital semua. Iya, ada Thread, ada IG ya kan. Nah semua bisa berjuang di situ masing-masing dengan keunggulannya masing-masing. Betul. Jadi saya rasa mungkin Gen Z lebih banyak kali mungkin ya di arah ke situ ya. Betul. Dibandingin kita yang milenial ya. Kalau milenial mungkin lebih arahnya ngikutin arus aja ya. Udahlah gitu loh ya. Oke, ini menarik nih. banget sebenarnya obrolan kita nih. Tapi sayang banget nih waktunya udah mau habis ya. Okay. Nah, terakhir nih Kak. Satu kalimat aja nih. Apa makna nasionalisme bagi Kakak nih di era 21 ini?
Saya sebenarnya ada tulisan nih. Boleh, boleh. Saya sambil contek dikit. Boleh, silakan. Ini yang saya sudah tulis kemarin ini. Ini pesan buat anak-anak muda sekarang nih. Cintailah tempat kelahiran Anda sebagaimana Anda mengenal diri Anda sendiri dengan sepenuh hati. Itu aja sih. Wih. Itu quote 2025 untuk menunjukkan bahwa kita cinta tanah air. Yes. Kita harus makin cinta sama tanah air kita. Walaupun kita keluar negeri, tapi kita juga nggak boleh lupa sama tanah air kita. Betul banget. Oke, sekian kayaknya untuk obrolan kita siang hari ini. Saya ngucapin banyak makasih banget buat Bang Riki. Terima kasih. Waktunya ya udah jauh-jauh banget dari jauh banget. pusat ke sini, terus panas-panasan. Sekali lagi makasih juga. banyak. Dan buat teman-teman yang ada di rumah nanti yang akan menyaksikan video ini atau melihat konten ini, kita harus tetap mencintai tanah air kita dengan kondisi apapun bangsa kita, karena disinilah kita dididik bertumbuh sampai dewasa, dan akhirnya kita juga mengecap rezeki dari tanah air kita. Amin. Ya, oke. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Bang Riki, buat kita Sama-sama. semua. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.